Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah kumpulkan kita di saat ini dalam keadaan sehat, memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Semoga setiap langkah kaki kita menuju majelis yang mulia ini Allah catat menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kepada sahibul bait, semoga rahmah dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan hadis-hadis dalam Kitabul Jami'. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-14. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullaha ila man jarra saubahu khuyala. Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah sekian banyak dari hadis-hadis, satu di antara sekian banyak hadis yang menerangkan tentang adab-adab berpakaian dan berhias. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini sempurna untuk urusan berpakaian, urusan berhias, Allah telah mengaturnya. Jangankan untuk urusan berhias dan berpakaian, untuk urusan yang lebih kecil dan lebih rendah daripada itu, Allah pun juga telah mengaturnya. Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat adalah sebagian kaum muslimin ya dewasa ini lebih menyukai, lebih bangga ketika mereka berdandan ala-ala barat, berdandan ala-ala agama lain. Nah, yang ini tentu ya sangat disayangkan, karena model-model pakaian yang dipakai sebagian kaum muslimin tidak lagi mencerminkan ciri khasnya seorang muslim. Ini bisa kita lihat dari sinyalir yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi ahdil qurun qablaha. Kiamat tidak akan ditegakkan, kiamat tidak akan terjadi hingga umat ini mengikuti generasi-generasi sebelum kita, sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, jiro'an wa ziro'in, satu hasta demi satu hasta. Fakila, ditanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
kafarisa warum, apakah mereka orang-orang Persia dan Romawi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa minan nasu illa ulaik, manusia mana lagi selain mereka. Artinya umat Islam ini sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti corak ragam dan cara beribadahnya, cara berpakaiannya orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Di hadis yang lain di Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, la tattabi'unna sananal ladina min qablikum sibran bisibrin wa zira'an bizira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun ketika mereka masuk ke lubang dob, biawak gurun, maka kalian pun akan pasti mengikutinya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara?" Apakah mereka orang Yahudi dan Nasara yang diikuti oleh umat Islam? Nabi mengatakan, "Faman?" Siapa lagi? Sehingga dari dua hadis ini Nabi telah memprediksikan nanti suatu saat umat Islam ini sedikit demi sedikit akan mengikuti pola-pola hidupnya orang-orang Romawi, orang Persia, orang-orang ahli kitab. Dari mana? Salah satunya dari segi berpakaian. Ya. Dan berpakaian itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang Allah berikan untuk umat ini, untuk manusia, adalah Allah berikan pakaian sebagai salah satu nikmat untuk menutup aurat dan untuk berhias. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Jadi fungsi pakaian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu untuk menutupi aurat dan untuk menjadi perhiasan. Artinya dengan orang menyandang pakaian, dia menjadi berwibawa. Ketika dia berpakaian akan muncul ya keanggunannya, ya bagi wanita, akan menunjukkan kegagahannya bagi seorang laki-laki. Sehingga di sana dibedakan antara pakaian wanita dan pakaian perempuan secara khusus. Ya, yang menjadi ciri khasnya wanita tidak boleh dipakai oleh laki-laki, demikian juga sebaliknya. Nah, ini menunjukkan Islam ini telah sempurna karena syariat Islam telah mencakup pula perkara yang dinamakan berpakaian dan berhias. Dan di antara yang dibahas oleh agama kita adalah di hadis yang ke-14 ini. Dan insya Allah nanti setelah hadis ke-14 ini kita akan lanjutkan pula faedah dari adab-adab berpakaian dan berhias insya Allah ta'ala. Di dalam hadis disebutkan tentang lafal saub, pakaian. Ya. Barang siapa, ya, Allah tidak akan memandang orang manjarra saubahu, yang menjulurkan pakaiannya. Pakaian di sini masuk pada pembahasan umum yang sifatnya semua yang dipakai oleh manusia. Ya. Dari apa? Dari sarung, celana, jubah, atau pakaian apa saja. Maka larangan Islam datang, yaitu apa? Tidak boleh pakaian itu ada di bawah mata kaki. Karena makna menjulurkan di sini itu adalah melewati mata kaki, ya, yang disebut dengan isbal. Yang semua itu adalah ciri dari orang yang sombong. Ya, nanti kita bahas tentang hadis-hadisnya. Di hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan dosa-dosanya oleh Allah. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana dosa yang sangat besar yang akan diterima oleh tiga golongan ini. Karena Allah memberikan azab itu berupa 4 macam. Yaitu apa? Allah tidak akan mengajak berbicara dirinya. Padahal kita ini jamaah sekalian, di hari kiamat ini butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh untuk dilihat oleh Allah. Kita butuh untuk berbicara dengan Allah. Kita butuh untuk Allah mensucikan dosa-dosa kita. Tapi golongan 3 ini tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak dilihat dengan pandangan rahmat, tidak disucikan dosa-dosanya, kemudian diberi azab yang pedih. 4 ancaman dosa, azab dari Allah. Qala, kemudian sahabat yang mendengar hadis ini mengatakan, faqara'aha Rasulullah SAW salasa mirar. Nabi mengulang 3 kali. Ya, ini menunjukkan ini penting. Nah, Nabi mengulang 3 kali pernyataan seperti ini. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, khabu wa khasiru. Ya Rasulullah, siapakah mereka? Alangkah celakanya mereka itu. Kok tidak diajak bicara Allah, tidak disucikan Allah, tidak dipandang Allah, dan dapat mendapatkan azab yang pedih. Maka Nabi mengatakan 3 golongan itu adalah, yang pertama al-musbil, yaitu orang yang menjulurkan pakaiannya melewati mata kakinya. Yang kedua wal mannan, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya pada orang lain. Dia sudah sedekah kemudian disebut-sebut, saya kan dulu pernah memberi kamu ya kebaikan ini dan itu. Dulu kan pernah saya beri kamu sumbangan, saya berikan sedekah. Diungkit-ungkit sehingga malulah orang yang diberi itu. Nah, maka ini termasuk golongan yang kedua. Yang ketiga apa? Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kazib, yaitu pedagang yang menjajakan barang dagangannya supaya laris dengan sumpah palsu. Ya, dikatakan bahwasanya ya demi Allah ini barangnya ori, padahal KW 10. Ya, demi Allah ini barangnya laris, padahal nggak ada yang beli. Ya, ini barang tinggal satu-satunya di gudang, tidak ada lagi, padahal masih banyak stok di gudang supaya orang beli. Ini tidak boleh. Ya, sebagai seorang pedagang, penjual, marketing tidak boleh berdusta. Ya, dia bersumpah bahwasanya barangnya ini dan itu, padahal speknya tidak sesuai dengan apa yang ada pada barangnya. Maka ini termasuk orang yang diancam dengan 4 ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tambahan penguat dari hadis yang kita bahas. Tadi hadis yang kita bahas yaitu apa? Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan pakaiannya khuyala, karena sombong. Berarti orang memahami gini, oh berarti kalau nggak sombong berarti nggak apa-apa, kan gitu. Ya. Padahal tidak demikian jemaah sekalian. Sebagian ulama menganggap bahwasanya kalau orang menjulurkan pakaiannya kalau nggak sombong itu nggak apa-apa. Minimal dia makruh, dibenci sama Allah. Ini pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berpendapat orang yang kainnya di bawah mata kaki, melebihi mata kaki, itu makruh kalau dia nggak sombong. Kalau sombong haram. Ya. Sebagian ulama memandang selain yang keduanya tadi, bahwasanya menjulurkan pakaian atau kita kenal dengan isbal itu mutlak, sombong tidak sombong tetap tidak boleh. Ya. Ini diperkuat oleh pendapat dalam mazhab Hambali, dipilih oleh Al-Qadhi bil Iyad, Ibnu Arabi, dari mazhab Malikiyah, Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Dan yang lebih condong kita adalah pada pendapat yang kedua ini. Yaitu apa?
yaitu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Walaupun dia tidak punya perasaan sombong, tetap tidak boleh, haram hukumnya. Dengan alasan apa? Dengan alasan berikut. Pertama, hadis-hadis yang datang yang menyebutkan bahwasanya isbal itu tidak sombong, tidak harus sombong itu lebih banyak dan mutlak. Jadi tidak harus diikuti saya menjulurkan pakaian karena saya nggak sombong, berarti boleh. Kalau saya sombong berarti nggak boleh. Tidak seperti itu keadaannya. Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, fa inna isbalal izar minal makhilah. Sesungguhnya isbal pada sarung dan yang lainnya, ya, menurunkan pakaian, celana kita, sarung kita, jubah kita, itu termasuk kesombongan. Faham maksudnya? Jadi tidak harus orang itu beralasan, oh saya nggak sombong kok ketika saya menurunkan pakaian saya. Justru menurunkan pakaian itu salah satu tindakan sombong, gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi walaupun dia nggak mengikrarkan saya tidak sombong, loh itu cirinya kamu sombong. Loh dari mana? Sarungmu sudah turun itu, celanamu sudah turun di bawah mata kaki, ya kamu termasuk sombong. Karena Nabi menyebutkan demikian, ya. Jadi sesungguhnya isbal, menurunkan kain di bawah mata kaki, itu termasuk jenis kesombongan tanpa dia mengatakan saya sombong atau tidak. Karena sombong itu adalah perkara hati yang orang tidak tahu, ya, kecuali dia mengatakan saya sombong. Cuma ketika dohir menunjukkan kainnya itu di bawah mata kaki, jadilah dia sombong, gitu loh maksudnya. Perlu diketahui, ini adalah pembahasan tentang kain untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum ibu-ibu, ya. Untuk kaum laki-laki, bukan untuk ibu-ibu. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas tentang adab-adab berpakaian, nanti termasuk diantaranya kaum untuk ibu-ibu. Ibnu Hajar mensimpulkan perkataan tentang seseorang yang kainnya di bawah mata kaki tanpa dia sombong atau tidak, maka beliau mengatakan kesimpulannya, isbal, menjulurkan kain di bawah mata kaki, itu melazimkan memanjangkan pakaian. Dan memanjangkan pakaian itu bentuk kesombongan, itu loh maksudnya. Ya, paham ya? Jadi memanjangkan kain itu, walaupun dia mengaku saya nggak sombong kok, itu bentuk kesombongan dari bentuk apa? Memanjangkan kain tadi. Karena kain Nabi SAW itu di bawah mata kaki beliau, di atas mata kaki dan di pertengahan betis. Ya, maksimal itu di pertengahan betis, minimal di atas mata kaki. Itu kainnya Nabi SAW. Ya. Nanti ada hadis tentang itu. Ada hadis lain yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW melarang isbal, menurunkan kain di bawah mata kaki secara mutlak. Tidak diperinci, kamu sombong apa tidak, kalau nggak sombong berarti tidak apa-apa. Nabi nggak memperinci, pokoknya kalau turun di bawah mata kaki itu tidak boleh. Hadisnya salah satunya dalam Ibnu Majah. Ketika beliau berkata kepada Sufyan bin Sahal, ya Sufyan ibn Sahal, la tusbil, fa innallaha la yuhibbul musbilin. Wahai Sufyan bin Sahal, jangan engkau isbal, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal. Perhatikan, Nabi tidak memerinci kalau sombong nggak apa-apa, kalau sombong Allah nggak suka. Nabi nggak nyebut, mutlak. Jadi secara umum, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, engkau kalau menurunkan mata kaki di bawah kaki, ya, di bawah mata kaki, sombong nggak sombong, haram. Alasan kedua, ketika Rasulullah SAW menegur seorang sahabat untuk mengangkat kainnya di bawah mata kaki supaya diangkat, maka kemudian Nabi tidak mengatakan terlebih dahulu, wahai sahabat, kamu sombong apa tidak? Oh enggak ya Rasulullah, saya enggak sombong. Oh berarti enggak apa-apa. Kalau dia sombong berarti enggak boleh. Nabi enggak pernah seperti itu, ya. Nabi umum menyuruh sahabat untuk mengangkat apa? Kainnya. Ya, mengangkat kainnya. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang jalannya itu sarungnya nyeret tanah, ya, nyeret tanah. Kemudian Rasulullah bergegas menuju sahabat ini, seseorang ini, kemudian ditegur sambil lari-lari beliau menegur orang ini. Nabi mengatakan apa? Irfa izarok wattaqillah. Wahai fulan, angkat kainmu, bertakwalah pada Allah.
Kemudian orang ini mengatakan, ini ahfa tastoliku rukbatai. Ya Rasulullah, kakiku ini cacat, kakinya letter X. Jadi lututnya itu bertemu dengan lutut. Kan ada ya, orang itu letter O, ada yang kakinya letter X. Nah, orang ini letter X kakinya. Dia malu kalau sarungnya itu diangkat, maka kan kelihatan kalau kakinya itu tidak normal gitu loh. Dia malu, maka kemudian kaki sarungnya dibawahkan, dijulurkan sampai dia menyentuh tanah. Nabi mengatakan, angkat, irfa izarak fa inna kulla khalqillahi hasan. Angkatlah kain sarungmu, karena sesungguhnya seluruh ciptaan Allah itu indah. Jadi tidak ada alasan jemaah sekalian. Kalau ada cacat di kaki, boleh ditutupi hingga kemudian menjulurkan mata kakinya ditutupi. Itu tidak boleh. Karena Nabi tidak memberikan rukhsah, keringanan pada orang ini. Karena dia cacat, kemudian Nabi membiarkan, oh kalau gitu tidak apalah. Nabi tidak mengatakan demikian. Tetap Nabi mengatakan, irfa izarok, angkat sarungmu, karena sesungguhnya ciptaan Allah itu semuanya indah. Artinya Nabi menafikan yang namanya cacat dijadikan alasan gitu. Oh enggak ya Rasulullah, kaki saya cacat. Saya ingin menutupi kaki saya supaya tidak terlihat orang. Nabi mengingkari seperti ini, dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya, tanpa kesombongan isbal itu tidak boleh. Ya, isbal itu tidak boleh. Kemudian Ibnu Umar pernah bercerita, saya pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sarungku menjulur melebihi mata kakiku. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, irfa izarak. Wahai Abdullah, angkat sarungmu. Farafa'tuhu, kemudian aku angkat. Nabi mengatakan, qala zid, tambah, angkat lagi. Fazidtu, aku angkat lagi sarungku. Fama ziltu ataharraha ba'du, maka aku pun mengangkatnya lebih tinggi dari itu. Setelah itu aku selalu memperhatikan sarungku ada di mana. Ketika Nabi tadi berhenti mengatakan angkat, berhentinya di mana? Beliau mengatakan ansofi saqain, yaitu di pertengahan betis. Nabi diam kemudian. Jadi batas maksimal kita pakai sarung, celana itu maksimalnya sampai pertengahan betis kita. Kalau pengen sungkan neng kantor kok yo celana kok ndukur sak betis itu kan yo sungkan ya. Turunkan minimal di mana? Di atas mata kaki. Ya. Jadi minimal kain itu kalau kita ingin selamat dari perselisihan para alim ulama, entah makruh, entah haram, entah alasan karena sombong atau karena tidak sombong, maka pakailah yang minimal. Di mana itu? Minimal kain kita itu pas ada di atas mata kaki kita. Jangan nutupi mata kaki. Buat yang longgar. Supaya apa? Supaya tidak terlihat kalau celana kita itu kata orang cingkrang. Ya. Sehingga apa? Dengan lebarnya celana kita ini kemudian membuat kita tidak terlalu asing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kantor kita yang boleh jadi mereka belum kenal sunnah. Ya. Zaman dahulu kita di tahun 90-an ketika kita menerapkan hadis-hadis semisal ini, senantiasa yang namanya nyinyiran, cibiran selalu datang pada kita. Yang dikatakanlah banjir lah, ya. Kemudian dikatakan kurang kain lah, ya macam-macam lah, ya biarkan saja. Ya, itu bagian dari masa lalu kita yang kita ingin istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga kita masih bisa melaksanakan sunnah tersebut. Ya. Nah, yang ketiga alasan mengapa isbal itu mutlak diharamkan tanpa memandang dia sombong atau tidak, yaitu kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan meninggal dunia. Ya, dikisahkan ketika beliau radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika sholat subuh, maka darah mengucur deras dari tubuh beliau. Kemudian beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Dalam masa-masa itu banyak para sahabat, rakyat yang datang menengok sang khalifah, ya, presiden kita ini. Kemudian apa? Datang seorang pemuda, kemudian nengok Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika akan meninggalkan Umar, ditengok oleh Umar bin Khattab tentang sarungnya, dipanggil kembali. Kemudian Umar mengatakan, irfa saubaka fa innahu anqa li saubika wa atqa li rabbika. Ya pemuda, angkat itu sarung kainmu,
Karena tidak isbal itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih dekat pada ketakwaan pada Rabbmu. Ini perhatikan jemaah sekalian. Umar bin Khattab ini kondisinya akan meninggal dunia. Kondisinya sakit parah. Jadi kalau minum susu itu keluar dari lubang bekas tusukannya pisaunya Abu Lu'lu' al-Majusi. Diminumi air keluar dari lubang di tubuhnya yang terluka. Para sahabat mengatakan, wah sudah nggak ada harapan ini. Tapi toh di kondisi yang kritis seperti itu, Umar tetap menjalankan kewajibannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu apa? Mengingatkan seorang pemuda rakyatnya yang kainnya ada di bawah mata kaki disuruh ngangkat. Kalau bukan perkara penting, untuk apa seorang Umar yang kondisi sekarat seperti itu masih mengingatkan rakyatnya tentang pentingnya mengangkat sarung? Berarti ini penting jemaah sekalian. Lihat Umar yang sudah kondisi seperti itu masih berpikir tentang keselamatan si pemuda ini. Angkat kainmu, karena itu lebih bersih untuk kainmu dan lebih mendekatkan dirimu pada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan fakihnya Umar bin Khattab. Ya, menunjukkan tentang kondisi Umar yang sangat brilian. Umar adalah sosok yang menakjubkan, kata Ibnu Umar. In ara haqqallah alaihi falam yamna'hu ma huwa fihi an takallama bihi. Jika ia melihat hak Allah, maka kondisi yang dialaminya tidak akan menghalanginya untuk berbicara tentang hak Allah. Ada hak Allah yang dilanggar, yaitu celana di bawah mata kaki. Diingatkan itu orang. Ya. Kalau bukan perkara penting, untuk apa diingatkan, itu maksudnya. Ini menunjukkan penting untuk mengangkat kain di bawah mata kaki, ya, di bawah, tanpa melihat dia sombong ataukah tidak. Yang keempat, datang sebuah hadis. Nabi bersabda, "Man jarra saubahu khuyala, lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah." Siapa saja yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka niscaya tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat. Makna umumnya adalah ketika seorang sahabiah, yaitu seorang wanita, ya, Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ketika mendengar hadis ini, khawatir nanti kalau para wanita itu juga terkena ancaman ini. Ya. Ancamannya apa? Yaitu kalau kainnya itu di atas mata kaki, tidak akan dipandang sama Allah. Maka Ummu Salamah bertanya pada Nabi SAW, minta izin, ya bagaimana kalau wanita itu kainnya diturunkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yurkhina sibron, maka hendaklah kain bajunya, ya, roknya itu diturunkan 1 jengkal. Kan laki-laki disuruh di atas. Ummu Salamah mengira ini untuk wanita juga gitu loh. Maka beliau bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau untuk wanita gimana Rasulullah? Minta izin supaya menutupi auratnya. Kalau di atas mata kaki kan kelihatan kakinya perempuan. Maka Nabi mengatakan, turunkan kain wanita itu 1 jengkal dari yang tadi laki-laki. Kemudian Ummu Salamah masih berkata lagi, idza tankashifu aqdamuhunna, kalau begitu nanti kaki mereka akan tersingkap ya Rasulullah, karena kainnya itu pas di telapak kakinya, nanti kelihatan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengizinkan para wanita menambah lagi. Beliau berkata, fayurihi nahu dhira'an la yazidna alaih, tambah lagi, julurkan jarak sehasta, jangan lebih dari itu. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu. Jadi kalau pakai kain, rok, ya, jubah dan seterusnya, maka kainnya itu maksimal itu sampai di kakinya, sampai dinutupi telapak kakinya. Lebih dari itu isbalnya wanita. Jadi wanita itu tidak boleh kainnya nyeret-nyeret, itu tidak boleh. Itu termasuk yang dilarang, karena kelebihan dari 1 jengkal. Nabi mengatakan apa? Sehasta, jangan lebih dari itu. Sehingga batasnya roknya wanita itu nutupi kakinya. Itu pun masih wanita diberi oleh syariat untuk menutupi
telapak kakinya dengan apa? Kaos kaki. Supaya kalau nanti dia berjalan, ya kan jalan kan tersingkap itu kainnya, supaya kakinya nggak kelihatan, maka diberilah dia kaos kaki. Sementara kain rok para wanita sebagian besarnya itu di atasnya kaki, di atasnya telapak kaki, sehingga kalau dia berjalan itu nyingkap kakinya kelihatan. Ditambah kalau dia nggak pakai kaos kaki, pasti kelihatan kakinya. Berarti auratnya terlihat. Lah kaki itu termasuk aurat yang harus ditutup. Nah, jadi khusus wanita itu diturunkan sampai sehasta, ya, sejengkal. Kata para alim ulama menunjukkan semangatnya para sahabat untuk menutupi kaki-kaki mereka. Karena Ummu Salamah khawatir nanti kalau kainnya kayak kain laki-laki, kan kelihatan kakinya perempuan. Nah, ini menimbulkan fitnah bagi kaum wanita. Sehingga kemudian Nabi memberi rukhsah kepada para istri, kepada para wanita untuk menurunkan sejengkal dari jaraknya laki-laki yang di atas mata kaki tadi. Ya. Kalau kita ukur dari jarak mata kaki sampai sejengkal, ya pasti telapak kakinya perempuan, pas nyentuh di tanah. Kan kotor, Ustaz. Kainnya wanita nanti gimana? Loh, kotor itu bukan berarti najis loh ya. Kadang-kadang pemahaman kita kalau kotor pasti najis, padahal tidak. Tapi kalau najis pasti kotor. Kotor kena debu, apakah najis? Tidak. Kalaupun ada kotoran, kemudian najis, maka langkah kaki berikutnya dengan debu yang berikutnya itu mensucikan kotoran atau najis yang sebelumnya. Di atas yang diterangkan seperti itu. Jadi langkah kaki kita yang kanan, kemudian kita melangkah ke kiri, yang kanan tadi kena najis. Kaki langkah kaki yang kiri atau yang kanan berikutnya itu mensucikan najis yang sebelumnya tadi. Dengan apa? Dengan sapuan kain yang ada di tanah tadi itu. Jadi tidak masalah sebenarnya. Cuma kita kan perkaranya kadang-kadang risih dengan kotor. Padahal kotor itu tidak harus najis. Boleh kita sholat dengan pakaian seperti itu. Kecuali memang ada indikasi, memang ada najis, baru kita katakan itu najis. Ya. Kemudian hadis yang kelima yang menjadi penguat bahwasanya isbal menjulurkan kain tanpa sombong pun itu dilarang. Sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan sarung seorang mukmin itu hingga pertengahan betis. Tidak mengapa jika di antara tengah betis sampai mata kaki. Nah itu. Ya. Segala kain yang di bawah mata kaki, ya. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Apa saja kain yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man jara izarahu batalan lam yangzurillahu ilai. Siapa yang menyeret kainnya, menjulurkan kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, isbal menurunkan kain di bawah mata kaki itu wujud dari bentuk kesombongan tanpa orang harus mengatakan saya sombong atau tidak. Karena orang yang menjulurkan kain itu melazimkan bentuk dari kesombongan walaupun dia nggak ngaku dirinya sombong. Itu maksudnya. Sehingga yang aman apa? Ya dihindari. Andai pun kita mengikuti pendapat yang makruh, tidak apa-apa kalau kita nggak sombong. Berarti makruh. Makruh pun juga nggak benar sebenarnya. Kenapa? Makruh itu dibenci sama Allah. Apa ya kita mau dibenci sama Allah kan gitu kan. Andai kita mengikuti pendapat yang satunya lagi yaitu yang makruh, itu pun juga dihukum sama Allah apa? Ya dibenci. Namanya dibenci masa kita suka gitu kan. Ya, jadi yang selamat apa? Maka hindarilah saja. Sebisa mungkin ya minimal apa? Di atas mata kaki persis. Atau mepet dengan mata kaki kita. Kalau misalnya kita masih risih, kita masih malu-malu kucing gitu loh ya, masih kurang kuat daya semangat kita dalam menjalankan sunnah, maka minimal itu tidak di bawah mata kaki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang faedah dalil Al-Quran, kita bahas lagi di awal di surah Al-A'raf ayat 26.
Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan suwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat dan perhiasan bagimu. Faedahnya apa? Yang pertama, ayat ini menyebutkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Berupa apa? Berupa pakaian. Yang wajib untuk kemudian kita syukuri. Jadi memberikan kita rasa aman, merasa nyaman. Orang Jawa bilang kan ajine rogo saka busana. Jadi orang itu dihormati karena pakaiannya, jemaah sekalian. Karena dia menutup aurat. Walaupun tidak mahal-mahal amat pakaiannya. Karena Nabi tidak mensyaratkan pakaian itu harus mahal, tidak. Bermerek, tidak. Syaratnya nutup aurat. Kemudian layak disandang. Yang dengannya kemudian orang yang menyandangnya, yang memakainya kemudian menjadi orang yang disegani orang, dihormati orang. Coba kalau kita datang ke mantenan, tentu kita akan memilih pakaian yang paling bagus yang ada di lemari kita. Gak akan mungkin kita pakai sebagaimana pakaian kita pakai kerja bakti di hari Minggu pagi. Gak akan mungkin. Kecuali telah hilang akal sehat kita. Gak mungkin. Itu saja sudah menunjukkan bahwasanya seseorang akan dihormati dengan pakaiannya. Nah, karena Allah memberikan kita nikmat berupa pakaian, bersyukurlah pada Allah. Karena di sana ada orang-orang yang tidak bisa berpakaian layak sebagaimana kita. Banyak saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, bencana, longsor, banjir, kemudian kekurangan pakaian, banyak jemaah sekalian. Maka bersyukurlah pada Allah, Allah memberikan kita nikmat berupa pakaian. Yang kedua, faedah dari ayat Al-A'raf 26 apa? Fungsi pakaian secara umum itu menutupi aurat tubuh kita dan menjadi perhiasan kita. Jadi kalau kita berpakaian kan tidak hanya sekedar nutup aurat. Di sana kita pakaian pilih warna, pilih motif, pilih model. Kan itu kan hias namanya. Kan nggak sekedar kita pokoknya nggak kelambi gitu. Nggak mungkin, pasti kita akan mencocokkan dengan pakaian kita, nyocokkan dengan kopiah kita. Kalau ibu-ibu, nah itu paling ribet ibu-ibu biasanya. Karena dia harus mencocokkan antara jilbabnya dengan pakaian jubahnya. Ditambah nanti mencocokkan dengan maskernya. Atau mencocokkan sama cadarnya. Ditambah dengan bros, kemudian kasih tas, tasnya juga harus sama dengan jilbabnya. Plus sepatune bisa. Sepatune nanti warna apa ya, biar cocok sama tas saya. Ribet ya mas. Bapak enak, tinggal ngambil baju di lemari, pakai kopiah berangkat sudah. Ibu-ibu paling ribet. Ya, jadi kalau mau berangkat, paling setengah jam nunggu ibu-ibunya. Nah, bapaknya sudah nunggu di teras, sudah nyetar motor, ibunya masih berkutat di depan lemari. Maka yang paling gampang ibu-ibu itu pakai baju hitam saja, paling gampang. Ya, mau dikasih warna apa saja, tas warna apa saja, pasti cocok kalau hitam itu. Nanti kalau warna bajunya itu merah bata, nanti bingung cari jilbab yang senada. Nanti tak tanya sama suaminya, kira-kira tasnya cocok nggak sama ini? Ya, itu lebih ribet. Artinya pakaian itu jadi perhiasan ya mas, ya, untuk memperindah kita. Kemudian yang berikutnya, ayat ini ya menunjukkan tentang pentingnya kita menanamkan sikap senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mengetahui kondisi-kondisi kita, senantiasa melihat apa yang kita kerjakan walaupun kita tidak dilihat banyak orang. Sikap muraqabah, sikap senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita kedepankan. Karena ketika orang memakai pakaian kemudian dia merasa terjaga dengan pakaiannya ya, sehingga kemudian pakaian itu ada yang disebut dengan baju takwa. Ada kan baju takwa ya?
Sehingga orang harapannya orang kalau pakai baju takwa itu kemudian muncul ketakwaannya gitu loh. Mau berbuat semena-mena, mau dia ngerasani, mau dia berbuat buruk, dia berpikir, pakai baju gini kok sawangannya ngerasani orang yang gak cocok. Pakai baju gini kok jambret sawangannya gimana. Sehingga pakaian itu kemudian menjaga dirinya. Maka selayaknya walaupun dia tidak berpakaian yang mencorakkan ketakwaan tadi, maka sudah seharusnya dia menjaga diri dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa. Walaupun dia tidak berpakaian yang menunjukkan pakaian misal mau ke masjid. Apakah kalau pakai kaos kemudian orang bebas melakukan dosa? Ya enggak juga. Sama aja kan. Artinya muraqabah itu lebih ditekankan. Ditambah lagi kalau dia memakai baju yang menunjukkan ciri-ciri keislamannya. Ya. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain adab yang tadi disebutkan di hadis yang ke-14 tadi, maka kita tambahkan beberapa adab di dalam berpakaian dan berhias. Dan insya Allah kita kalau waktunya tidak cukup, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama, setelah kita bahas hadis yang ke-14 tadi, secara umum adab berpakaian itu ada beberapa di antaranya. Apa itu yang pertama? Niatkan berpakaian itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, niatkan berpakaian itu karena Allah semata, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang hamba ketika berpakaian itu tidak muncul riya, tidak muncul sombong, tidak muncul pamer. Ya. Kalau tidak dilandasi seperti ini jemaah sekalian, niat di awal kita berpakaian, muncul sombongnya. Jangan-jangan nanti ketika beli pakaian masih gantung di lehernya itu merek sama harganya. Ngelewer gini, belum dipotong. Nunjukkan pakaiannya branded, nunjukkan pakaiannya tidak ada diskonan, ada logo mall yang baru dituju. Sombong, muncul riya aja mas. Maka niatkan karena Allah, maka insya Allah jauh kita dari riya, sombong dan pamer. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya. Maka niat kita apa? Berpakaian, nutup aurat, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah berpahala. Bayangkan jemaah sekalian, kita berpakaian ini setiap hari loh. Kita berganti pakaian bisa berkali-kali dalam sehari. Kalau tidak diniati karena Allah, bukankah kita rugi? Kalau diniati karena riya, sombong, pamer, nanti acara arisan ibu-ibu tak pakai yang ini lah, biar ibu-ibu pada tahu kalau suami saya itu punya uang bisa beliin saya baju. Dan ini kan sombong, ini kan riya, pamer. Niatkan karena Allah. Bapaknya juga gitu, pakai baju ya untuk menunjukkan dirinya lebih mampu beli daripada temannya yang lain. Ini tidak benar niat seperti ini. Rugi besar aja mas. Kalau kita berpakaian yang tiap hari kita berganti-ganti pakaian, niatnya bukan karena Allah. Ya, niatnya bukan karena Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain? Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa abtaghiya bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal itu ikhlas karena Allah dan mengharap wajah Allah semata. Jadi amal kita ini nggak akan diterima sama Allah sampai kita menghadirkan ikhlas dan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Perkara niat ini besar ya Mas. Perkara niat ini berat. Sampai-sampai seorang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah
seorang ahli hadis di masanya. Beliau mengatakan, ma'aladtu syai'an asaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah ada amal yang lebih berat aku perbaiki, yang aku bersungguh-sungguh untuk memeranginya, kecuali perkara niat. Karena niat itu di hatiku senantiasa bergerak-gerak. Itu sekelas seorang ulama ahli hadis, Sufyan Ats-Tsauri, jemaah sekalian. Yang di riwayat yang lain, di asar yang lain mengatakan, tidaklah aku belajar niat itu selama 30 tahun. Belajar meluruskan niat karena Allah, terus seperti itu. Pun demikian ketika kita datang di majelis taklim, niatkan karena Allah semata. Maka insya Allah pahalanya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara apa? Perkara berpakaian yang kita jamak melakukannya. Berpakaian termasuk adat istiadat, termasuk perkara yang bukan ibadah mahdhah, termasuk perkara yang manusia semua melakukannya. Hatta yang kafir pun sekalian ikut berpakaian juga. Perkaranya apa yang membedakan? Kita dengan orang non-muslim apa yang membedakan? Bedanya apa? Niatnya. Kalau kita tidak menghadirkan niat karena Allah, apa bedanya kita sama mereka? Boleh jadi kita malah kalah bersaing. Pakaian kita mungkin tidak sebagus mereka, lebih tidak bermerek mereka. Rugi, jemaah sekalian. Ya, rugi. Maka ada satu kaidah dalam fikih disebutkan oleh para alim ulama kita. Al-adatu tanqalibul ibadat binniyatis shalihat. Adat kebiasaan, makan, minum, tidur, berpakaian, berbicara, berjalan, termasuk bekerja, itu bisa berubah nilainya jadi ibadah dengan diiringi niat yang soleh karena Allah. Pakaian saya niatnya apa? Saya niat menutup aurat. Niat ingin supaya pakaian saya ini memberikan rasa aman bagi diri saya. Insya Allah berpahala. Makan saya tujuannya apa? Supaya saya makan itu untuk bisa ibadah, supaya saya nggak ngantuk. Nah, supaya saya kalau kerja kuat, loh itu ibadah makan kita ini. Walaupun notabene kita butuh makan. Artinya jemaah sekalian, perkara adat istiadat itu banyak ragamnya dan bisa bernilai ibadah selama 24 jam kita. Kalau kita iringi niat karena Allah. Perkaranya kita kadang tidak ingat perkara seperti ini. Makan ya cuma sekedar makan, ya karena saya lapar. Saya mandi juga karena niat, ya mandi saja memang butuh mandi. Termasuk berpakaian juga gitu, nggak niatkan karena Allah, ya pakaian gitu aja. Nggak baca doa, nggak ngelepas pakaian juga nggak baca doa. Loh, seperti ini kan tidak ada niat. Maka niatkan karena Allah dan mengikuti sunnah nabinya, pasti diberi pahala dan tidak akan rugi kita. Yang kedua, adab berpakaian dan berhias diantaranya adalah membaca basmalah. Ya, membaca basmalah. Ya, membaca bismillah. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu mri'in zi bali la yubda'a fihi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, menyebut nama Allah, maka dia terputus keberkahannya. Jadi kalau kita berpakaian, Bapak Ibu sekalian, ucapkan bismillah berpakaian. Ini tadi yang saya katakan, kadang kita ini lupa. Karena perkaranya kita berpakaian ini tiap hari ganti-ganti terus soalnya. Sehingga lupa doa yang seperti ini. Padahal ini termasuk adab yang penting. Yang dengannya kemudian menutup mata jin dari pandangan ketika kita melepas pakaian dan ketika kita berpakaian. Ya, seperti itu. Yang ketiga, membaca doa berpakaian. Tadi bismillah, kemudian setelah itu lanjutkan dengan membaca doa memakai pakaian. Ada dua, doa pakaian yang biasa kita pakai. Yang kedua, doa pakaian yang pakaian itu baru. Misal kita baru beli, itu ada doa khusus untuk pakaian yang baru kita pakai. Kalau pakaian yang biasa kita pakai, yang sudah kita pakai, dicuci, disetrika dan seterusnya, ya pakai doa yang umum. Ada yang hafal doa berpakaian? Ada yang hafal? Tidak hafal? Ya, kelihatan kalau kita nggak pernah baca doanya soalnya. Rugi loh jemaah sekalian. Kalau kita ini nggak baca doa berpakaian itu rugi, betul rugi.
Kenapa rugi? Saya sebutkan hadisnya. Di Abu Dawud nomor 4023, hadisnya hasan. Barang siapa yang membaca doa ketika berpakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadas saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa membaca doa, segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini untukku sebagai rizki, tanpa daya, tanpa kekuatan yang ada pada diriku. Ya, ini menunjukkan ketauhidan seseorang. Kalau bukan karena Allah, maka dia tidak akan bisa melakukan seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa membaca doa berpakaian, maka dosanya akan dihapus yang lalu dan yang akan datang. Apa tidak rugi? Ternyata ada doa yang bisa menghapus dosa kita, yang kita ini setiap hari ternyata memakainya. Rugi apa tidak jemaah? Rugi loh kalau nggak tahu doa ini. Barang siapa membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadas saud wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dawud nomor 4023. Panjenengan bisa cari di buku-buku doa, ada itu insyaallah taala. Ya, atau ada di aplikasi apa doanya itu ada itu. Ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, bacalah doa memakai pakaian. Doa ini hampir mirip dengan doa makan, hampir mirip. Redaksinya hampir mirip. Pahalanya pun juga sama, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada amalan yang notabene itu kebiasaan, adat, itu ternyata berpotensi untuk menghapus dosa kita. Nah, kita tahu kita ini banyak dosa aja masih. Ya. Yaitu apa? Kita membaca doa berpakaian dan doa setelah makan. Barang siapa membacanya akan diampuni dosa-dosanya. Nanti kita bahas di bab makan saja, insyaallah. Yang keempat, apa adabnya berpakaian? Dahulukan yang bagian kanan. Dahulukan pakaian bagian yang kanan. Di Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammunna fi sya'nihi kullihi fi na'laihi wa tarjilihi wa tuhurihi." Adalah Rasulullah SAW itu mendahulukan yang kanan ketika beliau itu di setiap tindakannya. Ketika beliau pakai sandal, menyisir rambut, bersuci, wudu, itu beliau yang kanan dimulainya. Di hadis yang lain di Tirmizi, kata Abu Hurairah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada'a bima yaminihi." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju, maka beliau mulai dari yang kanan. Ya, jadi jangan dibiasakan, termasuk anak-anak kita pakai baju yang kanan dulu. Ya, yang kanan dulu. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk keutamaan yang kanan dibanding dengan yang kiri. Yang kelima, kalau melepas yang kiri. Ya, kalau melepas yang kiri. Di Abu Dawud nomor 33. Kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa ma kana min azah. Tangan kanan Rasulullah itu digunakan untuk bersuci, makan, dan yang kiri beliau gunakan untuk buang air dan hal-hal yang kotor. Nah, ini kebiasaan Nabi SAW yang hendaknya kita meneladani, walaupun sepertinya sepele ya. Makan tangan kanan,
pakai baju tangan kanan dulu, pakai celana yang kanan pula, melepasnya yang kiri. Itu mungkin sebagian kita biasa, tapi tidak bagi sebagian yang lain, ya Mas. Maka biasakanlah ya menggunakan tangan yang kanan untuk memulai dan melepasnya dengan yang kiri. Yang keenam, yang terakhir dari sekian banyak, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Adab berpakaian, gunakan pakaian yang halal, baik bahannya, cara memperolehnya, serta harta yang digunakannya. Carilah yang halal, ya. Baik pakaiannya, jenisnya, kainnya, modelnya, pun termasuk apa? Cara memperolehnya dan harta yang digunakan. Cari yang halal. Mengapa kok kita diperintahkan cari yang halal pakaiannya? Sebuah hadis di Muslim nomor 1015. Nabi menceritakan tentang seorang yang dalam perjalanan jauh safar, rambutnya kusut masai. Kemudian dia mengangkat tangannya, berdoa pada Allah dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Yang kata para alim ulama, doa orang ini seharusnya dikabulkan sama Allah, karena dia menunjukkan ketawaduan. Kondisinya safar, dia mengangkat tangan dan menyebut Asmaul Husna. 4 indikator mestinya doa orang ini dikabulkan Allah. Tapi apa yang terjadi? Nabi mengatakan wa mat'amahu haramun wa masrobuhu haramun wa malbasahu haramun wa hudiya bil haram. Tapi orang itu makanannya hasilnya dari yang haram, minumannya dia minum dari hasil yang haram, pakaiannya dia beli dari hasil yang haram, dan dia diberi asupan makan orang berpenghasilan haram. Fa ana yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doa orang ini diterima sama Allah? Hasil yang haram dari pakaian kita, jemaah sekalian, yang kita beli, itu bisa menutup, menghijab doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini butuh sama Allah. Padahal kita ini butuh doa-doa kita ini dengar sama Allah dan diijabahi. Tapi karena kita membuat sekat sendiri untuk Allah, ya kita yang salah akhirnya. Maka ketika kita berpakaian, carilah yang halal. Pakaian itu jenisnya, kainnya, ya. Apa ada kain yang haram? Ya ada dari jenisnya. Ya itu apa? Kain sutra bagi laki-laki tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Itu pakaiannya wanita. Ya. Pakai emas dilarang pula. Itu perhiasannya kaum wanita, bukan laki-laki. Karena wanita itu cenderung dengan keindahan, maka laki-laki tidak boleh menyamainya, tidak boleh menyerupainya. Nanti dibahas tentang ciri-ciri pakaian kaum laki-laki dan wanita, insyaallah taala. Ini 6 di antara sekian banyak adab-adab berpakaian untuk kita tambahkan faedah dari hadis yang ke-14 tadi, supaya menambah rasa iman kita pada Allah dan mengikuti sunnah Nabi-Nya SAW dalam berpakaian. Karena pakaian ini penting, ya Mas sekalian. Adab berpakaian ini penting karena kita setiap hari memakainya. Tidak mungkin tidak kita nggak berpakaian. Maka harus kita pelajari, harus kita ketahui adab-adabnya, agar tidak hanya sekedar kita berpakaian, tapi ternyata di sana mengandung dosa. Jadi berpakaian kita hendaknya mengandung kebaikan-kebaikan dan mendatangkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan di hadis yang ke-14 ini. Insyaallah pada pertemuan berikut kita masih lanjutkan adab-adab ini. Silakan yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Oh iya, silakan. Bismillah.
Ustaz, apakah ada larangan dalam memakai pakaian dengan warna tertentu? Saya pernah mendengar dalam suatu kajian supaya jangan memakai pakaian yang berwarna merah dan kuning. Apakah ada riwayat atau hadisnya, Ustaz? Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik yang bertanya. Betul, ada larangan untuk memakai pakaian dengan warna tertentu. Ya. Sebenarnya mau saya bahas pada poin berikutnya, tapi sudah ditanyakan ini. Jadi ada larangan itu memakai pakaian secara khusus yang warnanya itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan-alasan yang dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melarang dengan pakaian tersebut. Yang disunahkan adalah berpakaian warna putih dan hijau. Pakaian putih dan hijau itu pakaian yang disunahkan. Bukan berarti kalau bukan putih, bukan hijau tidak disunahkan, bukan ya. Artinya Nabi itu suka sekali dengan warna putih. Dan warna hijau itu pakaiannya penghuni surga, ya. Pakaiannya penghuni surga. Sehingga disunahkan untuk memakainya. Lalu yang tidak diperbolehkan itu adalah yang berwarna merah menyolok. Warna dasarnya kain itu lebih didominasi warna merah. Tapi kalau warna merahnya itu ada yang motif, ada garis-garisnya, ini tidak masalah. Tapi warnanya itu merahnya merah banget, ya. Yang seperti ini dilarang dengan beberapa pendapat dari kalangan ulama. Ada mereka yang memakruhkan, ada yang mengharamkan mutlak. Ya, ada yang mengharamkan mutlak, ada yang enggak, itu makruh saja kok. Pokoknya warnanya merahnya masih merah-merah yang bisa ditolerir sama mata. Ya. Yang kedua adalah warna kuning. Ini disebabkan karena celupan warna itu dari Ja'faron. Ja'faron itu warnanya kuning. Ini enggak boleh kan. Termasuk kalau kain itu awalnya bukan warna kuning, kemudian dicelup, diwenter jadi warna kuning, itu tidak boleh. Kan ada toh, ini kita tidak sedang menjurus pada salah satu partai loh ya, bukan ini. Tidak, sama sekali tidak menjurus ke sana. Warna yang dilarang itu warna kuningnya itu yang sama juga, warna kuning menyeluruh, dominasi, warnanya menyolok kayak merah tadi, itu tidak boleh. Kalau kuningnya itu kayak kunir kunyit, kuningnya kuning kunyit tahu ya? Ya itu semu-semu apa ya? Gelap tapi gelapnya dia nggak nyolok gitu loh. Itu masih diperbolehkan. Jadi yang paling aman warna kedua tadi itu dihindari. Merahnya merah sekali, nggak ada warna lain, nggak ada motif, nggak ada apa-apa, merah tok gitu. Itu nggak boleh. Termasuk yang kuning tadi. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kalau celana panjang itu masih dilinting gitu masih diperkenankan. Dilintingnya seperti apa? Ya, maksudnya dilinting sampai di atas. Oh, mata gitu. kaki. Ya. Dilintingnya sih mungkin untuk menghindari supaya tidak isbal begitu kan ya? Ya. Cuma nanti kita akan terkena larangan di hadis yang lain perkara melintingnya. Yaitu apa? Tidak bolehnya kita melipat ujung kain baju ketika sholat. Jadi kadang ada orang itu kan ngelingkis, dilingkis gini ya. Kalau sholat itu tidak boleh. Biarkan dia menjulur saja. Nah, termasuk nanti kita kena tadi itu. Kalau alasan kita ingin apa tadi itu? Melinting apa sih? Melipat bahasanya melipat ya, melipat kain celana kita supaya tidak isbal. Mungkin kita aman dari tidak isbalnya. Cuma ada larangan kalau sholat itu tidak boleh ngelinting, tidak boleh melipat kain baik celana maupun baju. Jadi biarin saja ya. Nanti kita takutnya kena itu soalnya nanti. Yang aman gimana? Potong. Loh, yang aman potong karena terhindar dari permasalahan tadi gitu loh. Kita mau ikut nggak misbal tapi masih panjang, dilinting ternyata ada larangan tuh nggak boleh ngelinting gitu loh. Nah itu nanti kena itu masalahnya, kan repot. Jadi kita menghindar dari satu hukum kena hukum yang lain, sama pula kan berarti. Ya amannya potong saja, aman sudah selesai urusannya. Sekedar cerita ya, zaman dulu ketika saya masih di sekolah,
SMA itu. Ya pertama-tama kali pembahasannya soal seperti gini-gini nih. Ini bagi remaja-remaja saat itu sangat-sangat menggelurakan hati kita. Baru kenal sunnah, Masya Allah. Wah, luar biasa. Apa yang terjadi? Kalau dipotong pasti orang rumah pada marah itu. Kalau aliran nupoi. Macam-macam lah. Namanya orang tua juga tidak tahu soal sunnah ya. Kemudian untuk mensiasati itu, zaman dulu saya ini, itu kalau sekolah saya tuh bawa plester. Ya, jadi kain celana saya itu saya plester ke dalam. Saya tekuk, saya plester. Nanti kalau pulang plasternya saya ambil jadi turun lagi. Untuk mensiasati supaya orang tua nggak marah-marah. Ya ini untuk mensiasati saja ya. Tapi karena belum ada keberanian untuk motong. Ya seiring waktu, seiring pemahaman yang kita sampaikan pada orang di rumah, yang lebih resisten itu biasanya orang dari rumah aja Mas. Kalau orang luar itu bahasa kita nuraikan you gitu loh. Terus nggak jadi reken gitu lah. Ya apa katanya orang ya surusannya dia. Wong kita juga nggak minta makan sama mereka kok. Ya. Jadi nggak jadi reken gitu aja. Tapi kadang yang lebih resisten itu orang rumah, orang dekat-dekat kita, istri kita, orang tua kita, kerabat kita itu yang lebih resisten. Maka kita pahamkan dulu mereka. Ya tentu kita pahamkan dulu mereka. Ya dengan segala keterbatasan apa yang kita punya kita pahamkan. Tapi tentunya kita pun juga harus lebih memahami hal ini dulu. Artinya kita iman, ini perlu iman loh jemaah sekalian. Yang seperti ini perlu keimanan. Tidak hanya sekedar praktek, kemudian kita paham fikihnya, tidak sekedar iman. Kalau enggak iman, kita paham perselisihan ulama pun kita enggak akan menjalankan. Pengalasannya apa? Oh, ada yang makruh kok. Karena iman tidak lebih berbicara dibanding dengan persoalan yang ada gitu. Kalau iman lebih kita kedepankan, insya Allah perkara itu jadi mudah untuk kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Bolehkah memakai training ketika olahraga di luar rumah? Training itu hukum asalnya itu pakaian dalam untuk ibu-ibu. Jadi dia itu sebagaimana celana kemudian ditutupi oleh baju kurungnya. Sehingga kalau dia pakai di luar berarti baju kurungnya terlepas. Ya. Sehingga untuk mensiasatinya, kalaupun harus memakai, tanda petik harus memakai, maka atasannya harus lebih panjang ke bawah untuk menutupi area paha sampai ke pertengahan lututnya. Mungkin itu lebih untuk menghindari dari mudorot yang ada dari trainingnya itu. Sudah pakai training, kemudian dimasukkan kaosnya, terus jilbabnya jilbab pendek, terus full press body. Lah gimana nanti? Ya, orang akan bisa mensifati anggota tubuh kita. Maka andai pun tadi tanda petik harus memakai, maka pakailah ya atasannya itu yang menutupi bagian belakang kita, ya bagian aurat di pantat kita itu lebih panjang sehingga tidak tersifati anggota tubuh kita. Ya, andai harus memakai, tapi kalau tidak memakai maka itu lebih baik. Kan tidak harus kalau olahraga pakai training kan tidak harus kan? Bisa kok. Ya, saya lihat beberapa wanita itu pakai berkuda itu ya pakai jubahnya itu. Ya, walaupun tidak harus wanita itu berkuda, nggak harus. Nggak harus. Nah, kriteria panjang jilbab sampai seberapa depan dan belakang, menutupi bagian di Al-Ahzab itu menjulurkan jilbabnya. Jadi jilbab itu dijulurkan sampai menutupi dadanya sampai ke bawahnya. Sehingga kalau seorang wanita ketika dia sholat tidak bawa mukena, pakaian itu bisa dipakai untuk sholat. Masalahnya pakaian kaum muslimah di Indonesia itu tidak memenuhi kriteria pakai hijab yang sempurna. Sehingga ketika pergi sholat ke masjid toh masih bawa mukena. Betul apa enggak di Indonesia? Coba kalau kita di luar nggak ada yang bawa mukena.
Kenapa? Pakaian mereka itu ya itu yang dipakai sholat. Karena apa? Sudah standarnya pakai mukena. Yang dipakai untuk sholat ya kayak gitu yang dipakai. Nah, kaum muslimin di Indonesia itu jilbabnya pendek-pendek soalnya. Ya, pendek-pendek. Ada yang cuma sedadanya tok, belakangnya panjang. Ada yang kemudian banyak payet-payetnya, banyak renda-rendanya, lebih banyak motifnya dibanding untuk fungsi menutupi anggota tubuhnya lebih banyak itunya. Padahal fungsi pertamanya apa? Menutup aurat. Jadi sebaiknya pakaian jilbabnya itu kriterianya apa? Nutup di bagian dadanya ke bawah. Belakangnya bagaimana? Ya nutupi bagian belakangnya. Mohon maaf, di bagian pantatnya harus tertutup. Sehingga para wanita dengan pakaian seperti itu, kalau dia pergi ke masjid, sholat, tinggal wudhu, sholat, sah itu sholatnya. Tidak harus bawa mukena. Kenapa kok para ibu-ibu kita itu mesti bawa mukena kalau kepergian? Ya karena pakaian mereka ya seperti itu soalnya. Sehingga kalau mau sholat masih bingung cari penutup gitu loh maksudnya. Sehingga di musola, di masjid disediakan di rak-rak, di laci-laci itu mukena untuk orang yang nggak bawa mukena. Maka seyogianya pakaian seorang muslimah itu menutupi seluruh tubuhnya, ya. Ya jilbab di Al-Ahzab itu sekujur tubuhnya, ya. Terkhusus di bagian sampai di bagian dadanya itu tertutup dengan kerudungnya, ya, dengan jilbabnya tadi. Sehingga kemudian ketika dia bepergian kemana saja, ya sudah sah dia dengan pakaiannya dan itu termasuk syarat ya dari menutup aurat yang dengannya kemudian dia bisa sholat. Ya, dia bisa beraktivitas yang lain. Yang jelasnya apa? Longgar, ya. Kemudian tidak kain yang jatuh. Ada loh kain yang jatuh. Apa namanya itu? Sifat kain itu loh. Akan ada jamaahnya. Kalau orang pakai kain itu langsung jatuh pakaiannya sehingga kemudian membentuk tubuhnya. Saya nggak tahu nama jenisnya kainnya apa. Ibu-ibu lebih paham itu. Jadi ibu-ibu jangan pakai kain yang seperti itu. Jangan pakai kain yang jenisnya itu membentuk lekuk tubuh ketika dipakai langsung brek, kan ada itu. Itu dihindari pakaian seperti itu. Walaupun dia longgar tapi dia membentuk anggota tubuh, itu tidak boleh. Ya, jadi selain longgar itu tidak boleh membentuk anggota tubuh. Ini tambahan dari tadi, Ya, dari yang lanjutan dari tadi. Oh iya. Kalau wanita boleh memakai warna putih. Wanita boleh pakai warna putih. Putih itu lebih cenderung untuk warna cahaya itu masuk ya Mas. Putih itu warna lebih cenderung warna itu masuk dibanding dengan warna hitam dan yang selainnya. Dan kebanyakan kaum wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warna kain mereka itu gelap. Gelap bukan berarti hitam. Gelap ibu-ibu bisa pakai warna merah bata, coklat tua, hijau apa itu? Hijau botol, hijau lumut. Jangan pakai pink. Terus apa lagi? Ungu muda. Nanti ungu konotasinya ditinggal pergi suaminya. Di masyarakat gitu ya soalnya orang pakai ungu janda. Enggak gitu juga ya Mas ya. Nah, jadi kalau putih itu sangat tidak disarankan. Untuk ibu-ibu sangat tidak disarankan. Karena dia kalau cahaya itu ada di belakangnya dia itu tembus. Nerawang. Pakai yang gelap saja. Gelap itu bisa macam-macam warnanya, silakan. Mana yang disuka, mana yang sesuai dengan kemampuan kita untuk memilikinya, silakan. Asalkan warnanya gelap, itu lebih tidak eye catching, nah, lebih menggoda mata itu ya. Apalagi yang pakai wanitanya good look gitu ya. Ini nambah-nambahi godaan sahabatnya laki-laki itu soalnya. Sudah orangnya putih ya, mohon maaf ya, tidak mendiskreditkan yang hitam, enggak. Sudah orangnya putih, terus kemudian bedaknya melok-melok, pakai warna putih lagi. Wah, sudah itu kayak artis dadaan. Itu pasti mata laki-laki yang normal itu pasti akan ngelirik itu. Sudahlah. Kemarin pas duduk di depan sendiri ngarepe ustadz gitu. Wah, ustadz itu gak konsentrasi ya Mas kan.
Saya kalau ngisi model kayak gitu tuh selama saya pergi aja itu. Saya pernah ngisi ya. Pelatihan ibu-ibu. Perawatan jenazah kapan hari di Sidokari itu. Majelis taklimnya Rumaiso kalau nggak salah. Nah, itu pesertanya 150 orang. Ibu-ibu tok. Yang laki itu saya sama takmirnya tok saya. Masalahnya depan saya nggak ada hijabnya. Jadi let cuma 2 karpet soft itu langsung ibu-ibunya mas. Alhamdulillahnya apa? Mereka rata-rata pakai warna gelap semua. Enaknya itu. Jadi tidak membuat mata ini. Itu pun masih juga membuat mata ini pengen nengok sana. Ya, repot ya mas ya. Ngaji suruh nunduk terus selama 2 jam lah ya capek leher saya. Ya terpaksa harus nengok ke atas gitu. Nengok ibu-ibu juga gimana ibu-ibu semua ini. Walaupun udah sebagian pakai masker, sebagian pakai hijab ya, pakai niqab ya. Tapi andai misal putih semua gitu, nggak pakai masker lagi, gimana? Apa nggak menambah runtuh imannya yang isi? Ini normal ya, saya bicara tentang laki-laki normal ini. Ya, jangan dikira kalau sudah ustadz itu bisa nahan sahabatnya. Oh, ustadz juga manusia aja mas. Sama. Allah a'lam bishawab. Cukup nih. Ibu-ibu cukup di dalam, nggak ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah iman dan amal kita agar kita ke depannya lebih baik lagi dan lebih bisa menjaga aurat kita terkait dengan masalah pakaian. Karena tadi kita bahas soal isbal, berarti pembahasannya soal kaum bapak, maka ini pun juga perhatian bagi kaum bapak agar berhati-hati soal berpakaiannya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.